Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brenda Fatima. Saya dari Prodi Teknik Sipil di semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi di C2 mengenai asal-usul tanah dan ukuran butir. Baik, langsung saja kita mulai. Bab ini menguraikan proses pembentukan tanah dan sifat fisik tanah berdasarkan asal-muasal batuan dan proses pelapukan. Pada bab ini menjelaskan bahwa tanah terbentuk dari pelapukan batuan yang bisa berupa batuan beku, sedimen, atau metamorf. Setiap jenis batuan ini melalui siklus batuan yang meliputi proses pemadatan, erosi, pelapukan, dan transformasi karena panas dan tekanan. Langsung saja kita masuk pada poin pertama, yaitu tujuan. Tujuan dari memahami asal-usul dan ukuran butir adalah untuk memastikan apakah tanah mampu mendukung beban struktural dengan aman dan mencegah potensi kegagalan seperti longsor atau penurunan fondasi. Analisis ini mendukung optimalisasi teknik konstruksi sesuai dengan kondisi tanah (IGN). Poin kedua di metode. Di sini terdapat 9 metode. Metode yang pertama adalah metode pengambilan sampel. Sampel tanah diambil di lapangan menggunakan metode pengeboran atau penggalian terbuka. Proses ini memungkinkan pengambilan sampel yang terganggu maupun tidak terganggu untuk dianalisis di laboratorium. Yang kedua, analisis ukuran butir atau granulometri. Distribusi ukuran butir dianalisis menggunakan metode pengayakan atau sieving untuk butiran kasar dan metode hidrometer untuk partikel halus. Analisis ini menentukan persentase pasir, lanau, dan lempung dalam sampel, membantu dalam identifikasi karakter tekstur tanah. Ketiga, pengamatan mineral dan tekstur tanah. Pengamatan menggunakan mikroskop optik atau elektron untuk menganalisis mineralogi dan tekstur tanah. Proses ini membantu memahami komposisi dan struktur tanah yang sangat penting dalam analisis stabilitas tanah di geoteknik. Selanjutnya, uji konsistensi tanah atau Attapulgite limit. Pengujian batas plastis, batas cair, dan batas suhu tanah memberikan informasi tentang konsistensi tanah pada berbagai tingkat kadar air. Data ini penting untuk penilaian stabilitas tanah dalam perencanaan geoteknik. Selanjutnya, uji geser tanah. Uji ini menentukan kapasitas geser dan daya dukung tanah di bawah beban. Selanjutnya, uji kompaksi. Uji proktor dilakukan untuk menentukan kepadatan maksimum dan kadar air optimum. Hal ini bertujuan untuk mendukung pemadatan yang optimal di lapangan, mencapai data dukung tanah yang baik untuk konstruksi. Selanjutnya, uji tekstur tanah atau pipet dan hidrometer. Uji pipet dan hidrometer digunakan untuk mengukur partikel halus dalam tanah. Yang kedelapan ada uji CBR atau California Bearing Ratio. Uji ini mengukur daya dukung tanah menggunakan metode penetrasi, yaitu memberikan ketahanan tanah terhadap tekanan tertentu. Hal ini sangat berguna untuk desain perkerasan jalan. Selanjutnya, analisis kimia tanah. Analisis ini mengevaluasi pH, badan organik, dan ion utama untuk memahami reaktivitas tanah. Hal ini penting terutama untuk tanah yang mungkin bereaksi dengan air atau bahan bangunan lainnya. Selanjutnya, uji permeabilitas tanah. Pengujian ini mengukur kecepatan air yang dapat melewati tanah, yang penting dalam desain drainase dan manajemen air tanah. Masuk poin ketiga, yaitu hasil. Hasil pada pengujian ini mencakup berbagai aspek seperti distribusi ukuran butir untuk mengidentifikasi tekstur tanah, konsistensi dan plastisitas untuk menilai fleksibilitas tanah terhadap perubahan kadar air, kekuatan dan stabilitas untuk menilai daya dukung tanah dalam desain fondasi, dan karakteristik mineralogi untuk mengidentifikasi potensi pengembangan volume tanah akibat kejenuhan air. Nah, pada pengujian ini terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang pertama adalah pemahaman karakteristik tanah. Analisis ini memperkaya pengetahuan tentang pembentukan dan sifat dasar tanah sesuai ukuran butirnya. Yang kedua, pengembangan model prediktif, yaitu distribusi ukuran butir bermanfaat dalam pengembangan model yang dapat memprediksi perilaku tanah.
Yang ketiga, studi mineralogi dan geokimia. Studi ini memungkinkan pemahaman yang lebih dalam mengenai reaksi kimia tanah dan dampaknya terhadap stabilitas tanah dan interaksi dengan struktur bangunan. Selanjutnya, manfaat praktis. Yang pertama, desain fondasi yang aman. Informasi tentang daya dukung dan kekuatan geser tanah membantu dalam desain fondasi yang aman dan efisien. Nomor 2, stabilisasi dan perbaikan tanah. Teknik stabilisasi seperti penggunaan kapur atau semen dapat memperkuat tanah yang tidak stabil dan meningkatkan daya dukung tanah. Nomor 3, pengelolaan risiko bencana, yaitu pemahaman mengenai tanah yang berdaya dukung rendah atau rentan terhadap pergerakan, membantu dalam mitigasi risiko bencana termasuk longsor. Yang terakhir, konservasi air dan drainase. Ukuran butir tanah berperan dalam desain sistem drainase yang efektif untuk mengatasi genangan air dan meningkatnya penyerapan air di lahan pertanian atau perkotaan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya mengenai chapter 2 yang berjudul Asal-usul tanah dan ukuran butir. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.